Wasallam, wa khususan li Sayyidatina Siti Khadijah Al-Kubra bi qaulina la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah al-haqqul hayyul qayyum al-qaharul wahhab al-fattahul wahid as-somadul ahad la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ar-rahmanur rahim al-malikul qudus as-salamul mu'min al-muhaiminul aziz al-jabarul mutakabbir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah al-khaliqul bari al-musawwirul ghaffar al-qaharul wahhab ar-razzaqul fattah al-alimul qabir al-basitul khafid la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ar-rabiul mu'iz al-muzilus sami al-basirul hakam al-adlul latif al-khabirul halim al-azimul ghafur la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah asyakurul ali al-kabirul hafiz al-muqitul hasib al-jalilul karim ar-raqibul mujib al-wasi'ul hakim la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah al-wadudul majid al-ba'isus sahid al-haqqul wakil al-qawiyul matin al-waliyul hamid la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah al-musil mubdi al-muhidul muhyi al-mumitul hayyu al-qayyumul wajid al-majidul wahid la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah as-somadul qadiril muqtadir al-muqadimul muakhir al-awwalul akhir az-zahirul batin la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah al-waliyul muta'ali
al-barru tawwab al-muntaqimul ghafur ar-rauful malikul mulku la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Jul jalali wal ikram al-muqsitul jamin al-ghaniyul mughni al-mani'ud daru la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah An-Nabi'un Nur Al-Hadiul Badi Al-Baqiyul Waris Ar-Rasidu Sabur La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah hu 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 hak hu hak hu hak hu hak hu hak hu hai hu hai hu hai hu hai hu qayyum hu qayyum hu qayyum hu qayyum hu qayyum hu qahar hu qahar hu qahar hu qahar hu wahab hu wahab hu wahab hu wahab hu fatah hu fatah hu fatah hu fatah hu wahid hu wahid hu wahid hu wahid hu somad hu somad hu somad hu somad hu somad hu ahad hu ahad hu ahad hu ahad 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 Allahumma sholli salam milata wa salim salam mantaman ala sayyidina Muhammadin alladzi takhalu bil qadu wa tanfariju qurabu wa tubda bihil hawa idu wa tunalu birogo ibu wa husnul hawatimi wa yastasal gomamu biwajihil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamati wa nafasin biadadi kulli ma'lumin wal minna ya Allah kabulan hasanan jamilan jalila wa taqabbal minna innaka antal wahhab ij'al lana ya maulana ya Allah ma qara'nahu wa kabarnahu wa halalnahu ziyadatan fi syarafin nabiyil mustafa sayyidina wa nabiyina Muhammadin khususan li sayyidatina Khadijatil kubra ja'alna ya Allah nuran min nuri sayyidina Muhammad wa fi amamina wa khalfina wa yaminina wa simalina wa fawqina wa tatina nuran min nuri sayyidina Muhammad wa asobina wa lahmina wa damina wa syarina wa basharina wa lisanina wa izamina wa jildina nuran min nuri sayyidina Muhammad ij'al fi kulli suhudina bi nuri sayyidina Muhammad musliman wal mu'minina wal mu'minat waliman hadir fi hajal majlis ij'al lahum min awliya illahi sholihin amin Sayyidulahumul Fatihah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah nabahasul kitabi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Sirrul Asrar wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kita menjadi orang-orang terpilih di sisi Allah Subhanahu wa taala, bergandeng hidup kita nanti bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Ta'lim yang berbahagia, minggu kemarin kita bicara tentang asyam atau as-saumu. Saumu artinya puasa. Puasa itu ada puasa syariah, ada puasa tarekat, ada puasa hakikat. Orang yang dapat memadukan syariat, tarekat, hakikat, itulah orang yang berpuasa secara ma'rifatullah. Syekh mengingatkan bahwa pemahaman itu harus kita padukan. Jadi ketika kita berpuasa, hari-hari kita, bahasa lainnya kalau dulu adalah puasa kita harus johir dan batin. Ternyata makna johir dan batin itu masih belum sempurna. Ada lagi puasa hakikat namanya. Subhanallah. Kalau puasa johir itu puasa syariat, kita menahan makan dan minum. Lalu kita dalam berpuasa kita berusaha juga puasa kita menahan yang sifatnya hal-hal yang tercela, sifat-sifat mazmumah. Kita tidak marah, ya kan? Kita tidak menggibah orang, kita tidak takabur, kita tidak sombong, kita tidak angkuh. Maka ketika kita sudah melakukan itu, membiasakan diri dalam puasa kita, mata kita jaga dari melihat-lihat wanita-wanita, ya kalau lah, ya kah? Ngabuburit, apa kata Bipen namanya? Nah, melihat, kita jaga dari hal-hal seperti itu. Maka biasanya bulan puasanya reunian, kami lah. Nah, reunian ini bahaya benar, bisa ketemu mantan pacar. Nah, palui Bipe. Anu garbus kita bulan puasa ini kita bikin jadwal jar sebulanan reuniannya kita jar. Wah, jor garbus apa aja? Reunian mantan SD, mantan SMP, mantan SMA. Habis itu Pak, 4 aja nah, 3 aja. Masih ada lagi reuni masa anak-anak kita jar, ya, teman di kampung. Bolang ke PP sampai 30 hari. Ah, iya. Nah, paluinya tidak puasa batin, tidak puasa tarekat. Nah, sudah kawa itu semuanya, masih ada lagi. Itu johir dan batin dah tuh, syariat tarekat tuh johir dan batin dah, kelihatan dah. Ada lagi di dalam batin, ada batin. Jadi teori Syekh Abdul Qadir Jailani, johir, batin, di dalam batin ada batin, di dalam batinnya batin ada lagi batin. Oh, sampai 4. Nah, ini kita sampai 3 dulu. Ya lah. Nah, itulah yang disebut dengan puasa hakikat, yaitu bahwa imsakul puadu, menahan dirimu, hatimu. Nah, ini puad. Ini bicara sidin tentang puad. Kemarin ada kolbun, hati. Sudah paham? Di dalam hati ada sir. Nah, ada sir. Di dalam sir ada puad. Nanti kita belajari puat ini namanya zikir akfaul, qafiul akfa. Wow, ini belum dibahas lagi Bapak, belum habis dibahas. Tapi nanti sabar aja. Tapi kita sudah dapat itu zikir ijad dan zikir imdad. Sudah dapat kan? Zikir bahid sudah tahu kita. Alhamdulillah, zikir nafsi sudah tahu. Lengkap dah zikir. Nah, makanya jadi aulia itu lebih mudah ketimbang jadi ulama, jadi orang alim. Jadi orang alim 30 tahun belajar agama khusus, secara khusus, maksus, belum tentu jadi orang alim. Jadi aulia Allah mudah, sambil hidup, sambil jalan bisa menjadi aulia Allah, melewati jalur ilmu tentang wali Allah.
Belum memberikan contoh. Pernah melihat, membaca sejarah Sunan Kalijaga. Nah, para habaib ketika itu wali 9 itu kan rata-rata para habaib, Bib. Nah, para habaib tuh rata-rata. Cuma ada orang bukan habaib, yaitu Sunan Kalijaga. Oleh Sunan Bonang disuruhnya duduk menunggu puasa, nunggu aku kembali di sini. Kalinya 3 tahun hanya bulik. Sambil nunggu siapa? Saya Sunan Kalijaga duduk menunggu, berzikir sidin, asik berzikir, masuk sidin, lupa dengan yang lain. Karena makna zikir itu hanya ingat kepada Allah kan. Jadi orang berzikir itu mengingat Allah aja, tidak melupakan yang lain. Itu makna zikir sebenarnya. Lupa. Nah, di situ dijazbah Allah, ditolong Allah, imdadnya dihilangkan Allah, diganti Allah dengan yang hanya ijad saja, sehingga menjadikan orang bisa tidak makan dan minum selama kurun waktu yang ditentukan Allah. 3 tahun itu biasa saja. Hah? Masa 3 tahun tidak masuk akal? Nah, ini menentang Al-Quran kah? Tidak. Ingatlah Ashabul Kahfi. Berapa tahun Ashabul Kahfi? 309 tahun. Doanya hanya satu doa aja. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rosada. Ya kalah. Rabbi, wahai Tuhanku, Rabbana, wahai Tuhan kami. Atina, datangkan kepada kami. Min ladunka, laduni darimu. Laduni darimu. Min ladunka, dari laduni, karuniamu. Berupa apa? Rahmatan. Laduni itu berupa rahmat Allah. Min amrina rosada, atas urusan kami ini menjadi jalan keluar. Rahmatmu itulah ya Allah menjadi jalan keluar bagi diri kami. Berapa tahun? 309 tahun. 3 tahun itu biasa. Kalau Anda tidak percaya 3 tahun itu orang tidak makan dan minum, imanmu di mana? Kalau menghadapi 309 tahun, subhanallah. Itu baru 309 tahun. Nabi Isa sampai sekarang masih hidup. Di dalam Al-Quran Allah mengangkat Nabi Isa, tidak mematikannya. Wa ma qatalahu, dia pun tidak dibunuh. Wa arfallahu ilas samai, Allah mengangkat dia di langit. Kalau Anda percaya, datangi Nabi Isa di langit, ada sih dia. Kepercayaan seperti itu, jangan pakai logika agama itu. Logika kamu masih terbatas. Gunakan logika Rabbaniyah. Nah, logika Rabbaniyah ya tadi, percaya. Begitu 3 tahun datang Sunan Bonang kepada Sunan Kalijaga. Lupa dia dengan yang lain, yang dia ingat hanya Allah. Setelah itu apa? Masuk kamu ke kubur, masuk pulang bipe. Sunan Kalijaga dikubur pulang bipe, dipatak. Berani enggak? Ternyata berani, dipatak hidup-hidup. Dibuat selangnya lah, sedikit asal kawan napas. Dah. Asal kawan napasnya dipatak. Sekian waktu. Itu namanya penggemblengan riyadah yang sifatnya dipercepat. Percepatan kejiwaan manusia supaya berubah dari sifat buruknya menjadi sifat baik. Maulah kayak itulah, hendaklah kayak itulah. Nah, kalau tidak ingin gitu, kira-kira tidak ada yang sanggup juga di sini ya lah. Allah mempercepat diri kita melewati puasa, yaitu sebulan penuh sebagai percepatan rohani kita supaya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu puasa. Maka kita akan disambut nanti pada Yaumul Fitri. Yaumul Fitri artinya hari fitrah. Fitrah itu artinya suci. Suci kembali jati diri kita sebagai insan manusia yang diciptakan Allah sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
Sungguh telah kami adakan manusia itu, ciptakan manusia itu fi ahsani taqwim, sebaik-baiknya kemanusiaan, zohir dan batin. Jangan lagi dirimu seperti binatang, seperti hewan, seperti iblis, seperti setan nantinya. Itulah hakikat puasa kita ini. Dalam penggemblengan itulah perlu kita puasa hakikat, yaitu puasa belajar. Kalau Sunan Kalijogo itu lupa dengan segalanya, sudah kita ya bisa juga, tapi sambil minum es. Nah, sambil minum es ya kah? Belajar sambil minum kopi. Pipai. Minum kopi murah kan kopi, Bib. Tapi kalau jadi bahasa Inggris bisa mahal. Jerpaloi bilanya kopi itu bila ada orang jualan bahasa Inggris tuh mahal. Biasa kopi di warung 3.000, kalau pakai bahasa Inggris black kopi, nah tuh jangan dibeli jarano. Bisa 50.000 harganya, Pak. Tapi orang modern tuh dasar juga pina bubungol pintar juga ulang lah. Banu masuk ke kafe-kafe itu nah black kopi jar 15.000, 50.000 ya lebih lah. Akun yang minum padahal sama ya di rumah ya kala. Kopi kapal api juga. Ya lah. Nah, inilah hidup di dunia, pembalikan demi pembalikan. Nah, kita puasa ini seperti itu sebenarnya. Caranya adalah supaya kita seperti Sunan Kalijogo itu gimana? Gimana caranya? Nah, saya mengajarkan ada cara, yaitu puasa sebulan ini kita gembleng batin kita untuk belajar hanya mencintai Allah dan Rasulnya, tidak mencintai selain Allah dan Rasulnya. Jika kita cinta kepada selain Allah dan Rasulnya, semata-mata juga karena cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Kama qala Allah Ta'ala fil hadisil qudsi, al-insan sirri wa ana sirruhu. Seperti di dalam hadis Nabi mengatakan, kata saya, insan itu siri, manusia itu rahasiaku. Wa ana sirruhu, sedangkan aku adalah rahasia manusia itu. Hadis ini sangat berkaitan dengan orang yang puasa. Bisakah dia menggembleng jiwanya, dirinya? Gemblengan itu berupa belajar hanya mencintai Allah dan Rasulnya, belajar fokus pikirannya hanyalah Allah dan Rasulnya, selesai, intah, tidak ada lagi yang lain. Wah, bila kawa menjalani itu, namanya Anda sedang berpuasa hakikat sudah. Makan minumnya Bang Guru jar, boleh aja lah Guru jar. Oh tidak boleh makan minum itu teh yang di atas tadi itu syariat, tarekat, kemudian nih haki. Nah, makin dalam masa kembali lagi makan minum tuh namanya tidak puasa. Paloi ya, Paloi bertanya Bipai, ngokban aja Paloi ini Bipai, Bib, Paloi. Anu Guru boleh aja lah Guru jar mengawini wanita sekampung, tidak boleh aja Guru. Se-RT pun tidak boleh. Wah Guru ini ada aja jar. Nah aja Guru, kalau dikawini wanita se-RT atau sekampung kebanyakan lo ya. Paloi juga bilang eja. Macam-macam takonan. Wasirru min nurillahi ta'ala. Maka asir itulah puasamu pada waktu itu masuk ke rentang puatmu, di dalam lagi di dalam sirnya terdalam hatimu, jiwamu. Itulah puasa hakikat. Min nurilah, daripada itulah kamu ingin merasakan nur Allah sejati di situ. Fala yamilu ila ghairillahi ta'ala. Di situ tidak ada lagi kecenderungan hatimu kepada selain Allah. Bila kamu merasa hanya Allah saja yang kamu ingat dalam hari-hari itu, seperti orang rindu kepada sesuatu hanya Allah, berarti berhasillah kamu puasa hakikat namanya. Walaysa lahu fasada saum al haqiqah. Bukanlah walaysa lahu fasada saum al haqiqah. Bukan berarti demikian bila puasamu itu gugur atau lu ingat kepada yang lain. Bulan puasa Bipai ingat mau beli mobil Bib, uang sudah ada Bipai, pikiran hari-hari mobil aja terus menteror mobil di YouTube kan di mana Bib. Nah berarti puasa hakikatnya batal. Yalah, karena ingat dengan mobil, bukan ingat kepada Allah. Batal puasa hakikatnya. Paksa puasa lagi, puasa syariat lon tarekat lagi dulu. Kembalikan hati lagi untuk puasa hakikat. Bertobat dengan Allah, astagfirullahaladzim.
falahu qada as-saumahu, maka kodolah puasamu itu. Maksudnya ulangi lagi puasa itu. Wa huwa ayyarjiya ilallahi ta'ala wa liqa'i, yaitu kamu mengembalikan jiwamu, hatimu, sirmu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bujur tasawuf pipai. Kawakada kita mengamalkannya. Bukan berdebat ini sebagainya lah. Nah, terakhir, belajar tasawuf ini ada juga bahayanya bila salah. Bila salah, batal semuanya. Pian pelajari ilmu pian semuanya batal, amal pian batal semuanya batal. Itu artinya tidak sia-sia. Contoh, kenapakah belajar di manakah? Ujar gurunya, diri sendiri itu mbah membaca nang itu anasiruhu, aku Allah adalah rahasianya. Rahasia kita itu ya ruh. Ruh itu tidak lain jar BP Allah Ta'ala aja. Astagfirullahaladzim. Batal enggak amal semuanya yang lain? Batal semuanya. Hati-hati belajar tasawuf kalau tidak tahu. Atau mengatakan ruh kita kodim, batal juga. Nggak boleh, kodim itu hanya Allah. Atau mengatakan Nur Muhammad kodim, batal juga. Amal-amal kita semuanya. Nur Muhammad itu hanyalah sifatnya hudus, ciptaan Allah. Segala sesuatu selain Allah adalah hudus, ciptaan Allah. Ruh kita ini bukan Allah. Ruh kita ini adalah sesuatu zat yang dihidupkan Allah, yang diabadikan Allah untuk diri kita nantinya. Nanti kita belajar tentang diri, bagaimana di akhirat, di alam barzah sudah mengerti sebagian, nanti sambung lagi, akhirnya kita mengerti siapa diri kita yang sebenar-benar benar. Supaya pembelajaran itu lebar, supaya lengkap, jangan sepenggal-sepenggal belajar itu. Nah, sehingga dengan mengetahui diri, dengan mudah kita membersihkan diri kita, mudah kita mengawasi diri, memahami kita, mengetahui kondisi kita bagaimana di alam indallah, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya bersih sebagaimana bersihnya hati baginda Rasulullah SAW. Orang yang ma'rifatullah ialah batinnya, orang ma'rifatullah itu ialah menuruti batinnya Nabi Muhammad SAW dalam memandang Allah, dalam mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat hikmah, mudah-mudahan dimengerti. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma fi qalbi ghairu